Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita telah sampai pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Setelah belajar hari ini nanti, Bu Ais harapkan anak-anak bisa mengetahui hidup bersih dan sehat di sekolah, mengetahui hidup bersih dan sehat di tempat bermain, dan juga mengetahui hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, ini adalah lingkungan sekolah ya anak-anak. Sekarang yang pertama kita akan belajar hidup bersih dan sehat di sekolah. Ada sebuah gambar siswa sedang membersihkan kelasnya ya. Bagaimana cara membersihkan kelas? Kita tentunya harus membersihkan kelas. Caranya adalah dengan membersihkan lantai, tembok, kaca, dan langit-langit setiap hari. Selain itu, buanglah sampah pada tempatnya. Jika ada debu di lantai, sebaiknya dipel dengan kain pel. Jika sudah selesai belajar, papan tulis dibersihkan. Kain pel digunakan untuk membersihkan lantai. Debu di kaca dan jendela dibersihkan dengan kain lap dan kemoceng. Kemoceng digunakan untuk membersihkan meja, kaca, jendela. Nah, ini adalah gambar anak-anak sedang kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang memungut sampah, ada yang menyapu. Anak-anak, bagaimana ciri-ciri sekolah yang bersih? Ciri-ciri sekolah yang bersih, yang pertama adalah tidak ada sampah berserakan. Kalau ada sampah berserakan, kewajibannya anak-anak untuk memungutinya dan dibuang di tempat sampah. Nomor 2, peralatan sekolah tersusun dengan rapi. Jika anak-anak habis bermain, kemudian habis membaca buku, habis menulis di papan tulis, semuanya dikembalikan lagi pada tempatnya agar semuanya tersusun dengan rapi. Nomor 3, debu-debu selalu dibersihkan. Karena debu-debu adalah membawa kuman. Kalau debu-debu tidak dibersihkan, kuman akan menyebabkan penyakit. Selanjutnya kita akan belajar hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Anak-anak lihat, ini adalah tempat permainan ya. Ada papan seluncur, ada tanaman, semuanya kelihatan bersih dan rapi, dan tentunya pohon-pohon yang hijau membuat taman bermain ini menjadi terlihat rindang dan sejuk. Bagaimana kita memilih tempat bermain anak-anak? Tentunya anak-anak harus memilih tempat bermain yang bersih, sehat, dan aman. Bagaimana ciri-cirinya tempat bermain yang bersih, sehat, dan aman? Yang pertama, ciri-cirinya adalah tidak ada sampah berserakan. Karena sampah itu membawa kuman. Nomor 2, tidak ada genangan air. Kalau ada genangan air, tempat bermain akan becek, lembab. Tempat yang becek disukai juga oleh kuman. Nomor 3, banyak pohon rindang. Karena kalau banyak pohon rindang, maka pohon-pohon akan mengeluarkan oksigen dan menyerap udara-udara kotor yang ada di sekitar kita, sehingga sekitarnya menjadi sejuk.
Nomor 4, tidak ada pecahan kaca dan kerikil. Kalau ada pecahan kaca dan kerikil tentunya akan menyakiti kaki kita, sehingga kaki kita akan lecet dan terluka. Yang nomor 5, tidak ada polusi. Kalau ada polusi tentunya akan menimbulkan penyakit pada diri kita. Itu tadi adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih, sehat, dan aman. Nah, apakah tempat bermain anak-anak sudah memiliki ciri-ciri yang sudah disampaikan Bu Ais? Kalau belum, nah tugasnya anak-anak dengan teman-teman membersihkannya agar tempat bermain anak-anak menjadi bersih, sehat, dan aman. Anak-anak, lingkungan bermain yang tidak sehat itu yang bagaimana? Lingkungan bermain yang tidak sehat tentunya tidak boleh kita tempati untuk bermain ya. Nah, ini adalah gambar orang sedang merokok. Ada gunung yang mengeluarkan asap, ada pabrik yang mengeluarkan asap, ada mobil yang mengeluarkan asap juga. Nah, kondisi seperti ini itu dinamakan polusi udara. Ini ada orang yang megang telinganya, sepertinya bising ya. Suara-suara yang keras itu yang ditimbulkan oleh bunyinya pesawat terbang, bunyinya mobil yang terlalu keras, bunyinya radio yang terlalu keras, kemudian bunyinya gergaji mesin yang sangat keras ya. Itu semuanya bisa memekakkan telinga, bisa membuat namanya polusi suara. Anak-anak, semuanya itu dinamakan dengan pencemaran udara dan suara. Jadi lingkungan bermain yang tidak sehat itu bisa terjadi karena pencemaran udara dan suara. Pencemaran atau pengotoran itu dinamakan dengan polusi. Polusi yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran di udara. Polusi udara ini anak-anak bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau disingkat dengan ISPA. Contohnya apa Bu Ais? Batuk, pilek, sesak napas, itu ya anak-anak. Kemudian polusi yang kedua yaitu polusi suara. Apa polusi suara itu? Polusi suara adalah pencemaran suara bising yang sudah disebutkan Bu Ais tadi, bisa oleh suara mobil yang sangat keras, gergaji mesin yang sangat keras. Polusi suara bisa menyebabkan gangguan telinga manusia. Nah, kalau suara terlalu keras akan menyebabkan gendang telinga kita menjadi terganggu atau bisa juga malah rusak, bahkan bisa menyebabkan kita tuli. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah sebuah gambar hutan kota ya, sangat rindang, sangat sejuk kelihatannya. Kemudian ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar pasar. Ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar taman nasional. Biasanya adalah taman safari. Nah, ini adalah toilet umum ya, biasanya terdapat di mal atau di pasar. Nah, semua yang sudah disebutkan Bu Ais itu tadi adalah namanya tempat umum. Tempat umum bisa hutan kota, pasar, toilet umum, taman nasional. Anak-anak, hari ini dilanjutkan Bu Ais belajar hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yang pertama yaitu hutan kota. Hutan kota adalah kumpulan tumbuhan. Anak-anak, hutan mampu menghasilkan oksigen. Oksigen itu adalah udara bersih ya. Hutan kota dapat menyaring udara kotor. Udara kotor bisa disebut dengan karbon dioksida.
Hutan kota dapat digunakan untuk bermain, rekreasi, ataupun olahraga. Nah, ini adalah taman nasional. Taman nasional biasanya terdapat tanaman dan hewan. Nah, fungsinya apa taman nasional? Fungsinya taman nasional adalah untuk melestarikan flora dan fauna. Anak-anak tahu apa itu flora? Ya, flora adalah tanaman, sedangkan fauna adalah hewan. Jadi taman nasional itu untuk melindungi tanaman dan hewan. Nah, anak-anak, semua tanaman-tanaman tadi harus kita lestarikan ya, karena tanaman sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya tadi yaitu untuk menghasilkan oksigen atau udara bersih. Nah, bagaimana cara melestarikan tanaman? Yang pertama, tidak boleh melakukan pembakaran hutan. Yang kedua, tidak boleh menebang hutan sembarangan. Selanjutnya ini adalah pasar. Anak-anak, pasar adalah tempat jual beli. Di pasar ada namanya penjual, juga ada namanya pembeli. Nah, anak-anak, kebersihan pasar harus tetap dijaga. Nah, biasanya kita kalau pergi ke pasar atau kalau kita belanja, kita juga sering ya menjumpai pasar itu kotor, kemudian bau. Ya, pasar yang kotor adalah sarang penyakit. Selanjutnya yaitu toilet umum. Kalau kita pergi ke mall atau ke pasar, kita sering juga menjumpai toilet umum ya. Toilet umum termasuk juga fasilitas umum yang harus juga kita jaga, meskipun bukan punya kita. Nah, toilet umum harus bersih agar pengguna nyaman. Toilet umum kotor karena pengguna tidak peduli lingkungan. Kalau kita tidak peduli, nah toilet yang kita gunakan bau ya. Kita habis kencing tidak kita siram. Habis mengulap wajah dengan tisu kita buang sembarangan sehingga nanti salurannya akan tergenang. Nah, pengguna-pengguna yang lain merasa tidak nyaman karena ulah kita yang tidak bertanggung jawab. Nah, sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan ya anak-anak. Anak-anak, agar pengetahuan anak-anak lebih mantap, silakan dikerjakan LKS tema 4, subtema 2, evaluasi bahasa Indonesia halaman 44 sampai 45. Subtema 3, evaluasi bahasa Indonesia halaman 65. Dan juga subtema 4, evaluasi bahasa Indonesia halaman 88. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga yang disampaikan Bu Ais bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.